Kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombu. Iya, selamat sore, selamat berjumpa dengan kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya di kabupaten kota. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan TVRI Sumatera Utara dalam satu bingkai Markombu. Tema kita hari ini adalah pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan. Ini luar biasa, artinya kenapa? Markombu, apapun bisa diceritakan, apapun boleh dikupas, tapi kita ambil, kita kupas yang bermakna, yang punya nuansa edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tentu jauh berjalan ke kota Sidimpuan, tangkapkan kami si burung melati. Saya tidak sendirian, tapi didampingi seorang perempuan. Sudahlah elok berbicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Inilah dia, Gina Febriona atau Zizi. Inilah salah kan, ingetnya yang lain aja memang Bang Munir ini. Salah, Zizi kok Gina Febriona jadinya. Itu loh makanya Ya pertanyaannya, Allah, ini ada apa ini? Aduh, aku ini agak ngelamun karena kenapa? Terbayang muka si Gina pula, bukan muka Zizi. Aduh, ini pertanyaan ini. Tapi yang jelasnya, apa tuh Bang Munir? Batang kepayang jangan dikembang si batang jati. Cakep. Walaupun banyak yang kubayangkan, tapi adikku Zizi yang ada dalam hati. Waduh, inilah, jangan lupa nanti ya. Gombal orang tua. Iya. Anda sadar bahwa Anda sudah tua? Oh, sadar. Oh, sadar ya, alhamdulillah. Artinya yang jelasnya kelapa batang kelapa. Cakep. Jangan tetap batang selada. Cakep. Tua boleh tua, tapi jiwa tetap harus awet muda. Aduh, memang kalau udah Bang Munir til dan stylish habis saya pokoknya ya. Pokoknya makin udahlah ngumbang aja kerja ya, kalau dari Bang Munir ya. Hari ini sebagaimana tajuk yang udah awak sampaikan tadi, pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan. Ini bagaimana ini? Nah, ini nih pentingnya sekali memang perlindungan hukum bagi wartawan. Nah, kalau ngomongin soal pentingnya perlindungan hukum wartawan, ini juga penting sekali juga kita sebagai ya wartawan juga masyarakat ya Bang Munir ya. Jelas. Dan setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memang dibutuhkan untuk dalam perlindungan hukum, di mana memang ini agar menjadi sebuah hal yang nantinya juga bisa ada hal-hal yang menjadi mungkin problematika ataupun hal-hal yang memang menjadi sebuah hal yang mungkin diskriminatif dari seseorang, ini bisa dilindungi di dalam payung hukum. Betul. Apalagi nih ngomongin soal wartawan, apalagi di industri 4.0 yang dimana kalau sekarang ini platform media tuh bertebaran ya Bang Munir ya, semuanya juga pasti punya keinginan atau punya akses, apalagi kalau banyak mungkin persepsi memviralkan katanya kalau memviralkan pasti akan digubris oleh netizen, akan langsung ditangani dengan baik. Ini kan juga mungkin banyak masyarakat yang kadang-kadang juga salah persepsi gitu. Bahkan itu yang paling jitu sekarang. Nah itu, ini kan ada mungkin positif dan negatifnya. Tapi nanti kita akan bahas Bang Munir langsung dan lebih mendetail terkait dengan bagaimana nih kira-kira perlindungan hukum bagi wartawan. Apakah memang ada atau mungkin gimana? Nanti kita akan bahas lengkapnya. Dan untuk membahas hal ini tentu kita sudah hadirkan narasumber yang sudah berhadir di TVRI Sumatera Utara. Tapi pemirsa di rumah kita juga masih pastinya mengundang Anda setiap harinya ya. Pasti ketika nonton Markombu banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Apalagi topik-topik Markombu ini seru-seru Bang Munir. Apalagi dengan topik hari ini. Nah, kami akan mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386, 0811 6100
386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Sambil menunggu pertanyaan dari Anda, kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di sini, Bang Munir. Tentu kalau kita berbicara apapun itu harus pada insan-insan atau orang-orang yang berkompeten, yang punya potensi dan punya akreditasi yang betul-betul bisa menjelaskan. Hari ini kami hadirkan yang pertama yaitu Ketua IWO Sumatera Utara, yaitu Abang Amri Abdi. Yang mana orangnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tak ubah kata pantun, gelagat batang gelagat, tetak-tetak si kain batik. Walaupun orangnya tegap, tak kalah gantengnya dengan Arapi. Astaga. Luar biasa ini. Ya Allah ya Rabbi. Tentu satu lagi, Iya, Bang Munir. ini luar biasa. Ini adalah pakar hukum dan pengamat hukum. Ini luar biasa, artinya kena peduli. Siapa dia? Dr. Dhani Sintara. Tadi sempat saya bilang Dhani Sinatra. Oh, enggak, Sintara. Potong kambing tuh, Bang Artinya Munir. bukan gitu. Apa tuh? Artinya itulah peduli. Kadang-kadang kan kita nggak peduli dengan nama kita. Dibilang orang begini kita diam, nggak ada komplain. Ini komplain. Artinya betul-betul militan bahwasanya ini saya, jangan dirubah-rubah jadi orang lain. Tapi saya tetap saya. Siap. Abang Mantap, Nah, betul. ini lumayan. Artinya kalau gelati si burung gelati, Cakep. jangan ketak batang geragi. Kalau Cakep. sudah pakai baju batik tak kalah gantengnya dengan Thomas Jordi. Ya. Pokoknya nyari ngumbang terus lah ini. Bentan orangnya kan. Pokoknya hari ini hari Bang Munir mengumbang lah ya. Kita berikan kesempatan yang banyak lah untuk ya, Anda. artinya kenapa? Kita berbicara pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan. Sebagaimana tupoksi seorang wartawan sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, di mana pasal 3 ayat 1 punya tupoksi antara lain, yaitu sebagai media informasi. Satu. Kedua, sebagai edukasi, pendidikan. Iya. Yang ketiga ada hiburan. Yang keempat adalah kontrol sosial. Memang kadang-kadang problem pada saat kita, apalagi belakangan ini ada kebijakan dilarang investigasi, nggak menarik. Terus apa yang mau dicari wartawan? Ya, Apa yang mau disebarkan sebenarnya luaskan? begini. Iya, gimana ini nih Bang sebelum Munir? dikupas bapak-bapak yang ganteng-ganteng nih, Iya. macam mana lah wartawan mau cari data kalau nggak investigasi? Nah, Logikanya betul. aja lah. Ya. Ya kalau kita tanya door to door gini ya nggak dapat. Tapi investigasi tek-tek dapat, dasar yang kita dapat nih baru kita cek and recheck, begitu ya. Betul. Jadi nanti akan dikupas. Kalau aku jelaskan jadi aku pula narasumber. Tak Jadi cocok. tiga lah, yang nanya cuma Siji sendiri Iya. gitu. Jangan Gaci lah. Kaplingannya udah beda masing-masing. Oke, baiklah. Nggak paham nggak. Ayo mainkan. Oke, Bang Munir, baik, terima kasih. Nah, tadi kalau kita mungkin bahas sekilas ya terkait dengan tadi sudah disepilkan oleh Bang Munir terkait dengan tupoksi dari wartawan sendiri. Tapi terkait dengan hal ini sendiri, apakah memang ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap wartawan? Ini langsung kita tanyakan kepada Abang kita Bang Amri ini. Gimana nih Bang? Apa memang ada? Atau Sedapnya selama Bang ini Amri. gimana nih? Apa memang mungkin ada secara tertulis tapi kita nggak tahu nih aksinya seperti apa? Iya. Gimana nih Bang Amri, silakan. Baik Mbak Jiji, Bang Munir. Ya, Ya. Jadi sebenarnya wartawan itu sudah ada perlindungannya di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Tepatnya itu di pasal 8. Ya, tapi dalam pelaksanaannya itu yang masih sampai saat ini kita masih pertanyakan. Yang melindungi kita siapa? Itu sekarang. Nah, pertanyaannya sampai di situ dulu. Oke. Yang melindungi kita siapa? Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 pasal 8. Nah, kalau sampai saat ini kita lihat masih sering terulang kejadian-kejadian yang mengakibatkan wartawan itu kadang tercederai, kadang meninggal, sampai meninggal yang baru-baru ini terjadi di Betul, Tanah Karo Tanah Karo, ya. ya. Nah, terlepas mungkin dalih apapun gitu ya, yang pasti itu sangat mengecewakan kita lah sebagai jurnalis karena pasal 8 itu ternyata hanya sebatas tulisan gitu. Nah, tapi ya kita mungkin ke depan lebih baik lagi, kita lihatlah kondisinya bagaimana ke depan. Ini harapannya sebenarnya hanya malu bilang. Kami tercederai, lindungilah kami. Kapan lagi kena dapat perlindungan itunya kasarnya. Ya, udah tahunya. Tapi Malu aja tersirat, menyampaikan. Tapi tersirat. Padahal di sini ada pengamat hukum ini ya kan. Kita tanyakan nih gimana penilaian dari perspektif dengan banyaknya kejadian yang salah satunya mungkin baru-baru ini terjadi yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Amri sendiri. Adanya mungkin secara pasal ada gitu ya, tertulis ada gitu ya. Ada. Tapi aksinya gimana? Gimana nih menurut Pak Dhani sendiri nih Pak? Silakan Pak.
terima kasih Mbak Jiji, Bang Munir ya, Bang Amri. Gini, Siap. sebenarnya saya sepakat ya yang dikatakan oleh Bang Amri tadi, perlindungan hukum terhadap wartawan itu secara normatif itu sudah dilegalisasi di dalam pasal 8 Undang-Undang Pers, yaitu bahwasanya setiap wartawan di dalam menjalankan profesinya dia itu mendapat perlindungan hukum. Nah, kemudian muncul pertanyaan, perlindungan hukum itu kan wujudnya harus ada. Iya. Nah, perlindungan hukum yang bagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pers itu sendiri? Undang-Undang Pers tidak menjelaskan secara rinci lebih lanjut lagi wujud atau bentuk daripada perlindungan hukum terhadap wartawan di dalam menjalankan profesinya. Maka dari itu memang itu sudah ada diatur di dalam teori-teori hukum ya, bahwasanya ada nilai sebuah peraturan, salah satunya itu adalah nilai nominal. Nilai nominal dalam sebuah peraturan itu artinya apa? Peraturan itu ada tapi dia tidak dapat dijalankan. Ada beberapa pasal yang dapat dijalankan, ada beberapa pasal yang tidak dapat dijalankan. Nah, saya menganggap Undang-Undang Pers itu khususnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi wartawan itu sebagian pasalnya tidak dapat dijalankan, khususnya itu pasal 8 yang menyatakan bahwasanya setiap wartawan itu di dalam menjalankan profesinya dia wajib mendapat perlindungan hukum, tapi wujud dari perlindungan hukumnya tidak ada. Dia tidak seperti profesi-profesi lainnya. Contohnya kita katakan profesi advokat itu jelas dalam menjalankan profesinya seorang advokat atau pengacara itu mendapatkan hak imunitas. Tapi di dalam Undang-Undang Pers, wartawan itu secara eksplisit tidak disebutkan jenis perlindungan hukumnya. Padahal ya kalau kita lihat dalam secara yuridis normatif ya, bahwasanya Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itu wujudnya adalah negara demokrasi, dan dalam sendi negara demokrasi dia tidak boleh tidak dan harus ada, yaitu adanya kebebasan pers. Nah, bagaimana kita mau mewujudkan sebuah negara demokrasi sedangkan persnya itu tidak dilindungi secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, wujudnya yang tidak ada. Makanya jangan kita salahkan persepsi orang terhadap wartawan, dan wartawan sendiri di dalam menjalankan profesinya dia masih ragu. Kenapa? Karena wujud konkret perlindungan hukum terhadap wartawan itu belum ada. Iya, ini luar biasa. Memang itu kita rasakan ya. Karena kenapa? Saya nggak bicara kepada orang lain, pada diri saya. Pada saat saya di salah satu mingguan ikut terlibat sampai dikejar-kejar. Padahal kita udah menyerahkan ke komite etik untuk menyelesaikannya. Seharusnya ke sana dulu, misalnya hak jawab dan sebagainya. Dan itu tidak terrealisasi. Bahkan kita sangat sayangkan aparat adanya pelapor tentang itu bukan mengarahkan ke komite etik dulu, tapi langsung menerima, menampung dan menjadikan satu ranah hukum sebangsa pencemaran nama baik. Ini gimana ini, Bang Amri? Di situ yang sering kita jadi problem kita ya gitu ya. Yang mana kita selalu berpegang teguh dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Betul. Semua pasalnya kita ikuti, bahkan etika jurnalistiknya kita turuti gitu. Namun dalam pelaksanaannya, di saat kita melakukan penulisan berita yang sifatnya kontrol sosial, sifatnya mengkritisi, anehnya kita justru di hukum dengan bukan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 40 gitu. Ya kan aneh gitu ya. Justru kita dibenturkan dengan Undang-Undang ITE misalnya. Nah, hal ini kan lucu saja gitu ya, lucu saja. Apa karena sekarang platformnya sudah berubah ke arah dunia digital, makanya setengah kaki kita di Undang-Undang Nomor 40, setengah kaki kita di Undang-Undang ITE, kita nggak tahu ini. Tapi yang pasti faktanya di lapangan kita selalu berbenturan dengan rekan-rekan kepolisian. Di saat kita diperiksa itu kita jarang menggunakan Undang-Undang Nomor 40. Tapi justru kita selalu dibenturkan dengan Undang-Undang ITE. Makanya sering terjadi hal-hal yang sering dibuat pencemaran nama baik lah, atau perbuatan tidak menyenangkan lah, dan lain-lain gitu. Tapi yang pasti saya masih berharap Undang-Undang Nomor 40 ini bisa menjadi benar-benar perlindungan bagi seluruh kawan-kawan wartawan, supaya kita bisa nyaman untuk menyampaikan informasi kepada khalayak, kepada masyarakat, agar wartawan itu ya minimal dihargai lah gitu. Ya, nggak usah dulu yang lebih
Nah, ngomongin soal media online, mungkin kalau dulu kita berbicara di industri yang zaman dahulu, kita kan masih menggunakan media Cetak. cetak Iya, ataupun betul. bahkan mungkin televisi atau radio. Nah, sekarang sudah berkembang di industri 4.0, sudah berkembang lagi punya platform digital. Ini apakah ada perbedaan mungkin kode etik dari untuk wartawan online sendiri dan wartawan yang pada umumnya? Seperti apa nih Bang Amri? Secara kode etik kita masih mengacu pada kode etik yang biasa, yang umum, tapi mungkin ada beberapa tambahan terkait dengan kode etik jurnalis online. Ya, kalau kita jabarkan mungkin terlalu panjang, tapi yang pasti 9 item dalam kode etik jurnalistik dan etika jurnalistik itu tetap menjadi pegangan teguh kita. Kita tidak bisa lari dari yang 9 itu. Nah, hal-hal yang sering terjadi di lapangan itu terkadang juga bisa kita bilang kategori kesalahan individu ya, tanda kutip kesalahan individu mungkin dari oknum-oknum jurnalis gitu. Nah tapi tidak serta-merta juga memang kita menghalalkan semua cara untuk menghakimi seorang jurnalis ini gitu. Nah artinya IWO sendiri di sini setelah peralihan tongkat estafet dari Bung Yudhistira ke saya di Sumatera Utara ini, kejadian yang kemarin jelas sangat kita kutuk itu, kita kecam dan kita kutuk. Apapun judulnya, apapun labelnya, apapun dalihnya, kita tidak sepakat itu. Nah, makanya kalau memang ada seorang jurnalis melakukan kesalahan dalam melakukan peliputan misalnya, ya kita berharap para aparat penegak hukum atau siapapun masyarakat silakan melaporkan secara prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 yang sudah ada gitu. Oke lah, kita berbicara Undang-Undang 40. Sekarang kan ini beda kasus. Tadi ada sedikit debatnya begini. Seharusnya ini kan undang-undangnya ke 40 atau minimal pidananya kalaupun di KUHP pencemaran nama baik agak ringan. Jangan kayak IT. Kalau IT ini kan ancamannya di atas 5 tahun semua, nggak ada di bawah 5 tahun ini. Betul sekali. Kalau pencemaran nama baik dipidana, mungkin KUHP 9 bulan. di bawah 9 bulan, di bawah 1 tahun. Tidak wajib ditahan. Tapi kalau masuk ke IT, ukur-ukurannya nggak ada cerita wajib ditahan. Betul ya? Udah banyak. Jadi ini mau kutanya lah dulu sama Bang Dani nih. Nah ini to the point-nya Bang. Ini bagaimana persepsi Bang? Karena begini Bang. Kalau dia tadi media elektronik dan media cetak, media katakanlah media elektronik atau media online, oke. Kita bicara masalah IT. Tapi kalau media cetak, gimana? Di mana letak kesalahan IT-nya? Ya, sama. Cas gitu. Gimana? Langsung ditanggapi nih Pak. Jadi begini sebenarnya, kejar ini. Saya mau meluruskan dan ini mungkin jadi sumbangsih pemikiran dari akademisi ya, begini. Betul. Pak Munir, Mbak Jiji ya, Pengamri. Kita lihat dulu duduknya. Terakhir setelah beberapa kali revisi kan terakhirnya Undang-Undang Pers itu kan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Dan sampai sekarang belum ada yang baru lagi. Dan itulah terakhir. Kita harus meletakkan posisi pemikiran kita sehubungan dengan perkembangan zaman. Ada dalam hukum itu begini, Pak Munir, Pak Jiji. Ini sedap nih. Begitu suatu peraturan perundang-undangan disahkan, begitu pula lah dia tertinggal oleh perkembangan zaman. Kenapa? Tidak ada satu regulasi pun dia tetap tertinggal oleh perkembangan zaman. Kenapa? Karena begitu pembentuk undang-undang itu membuat undang-undang, tidak ada yang bisa memprediksi perbuatan manusia apa yang baru di masa yang akan datang. Itu pasti. Nah, begitu undang-undang pers dibuat, itu dalam suasana kebatinan, suasana kemasyarakatan yang belum kita mengenal ada yang namanya era digital. Belum ada. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu dibentuk bukan untuk membendung pemberitaan-pemberitaan yang dapat menjerat Undang-Undang ITE. Karena waktu itu Undang-Undang ITE belum ada dan tindak pidana ITE pun belum ada. Karena kan itu masih tahun 99. Nah, artinya apa? Itu sudah menjadi perhatian kita bersama bahwasanya Undang-Undang Pers itu sudah selayaknya itu dilakukan revisi. Termasuklah dia di dalamnya itu nanti menjelaskan keadaan konkret wujud perlindungan terhadap wartawan di dalam menjalankan profesinya. Satu. Kemudian yang kedua, saya belum membaca ya di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu tentang hak imunitasnya seorang wartawan atau jurnalis lah kita katakan. Misalnya begini, kalau kita kan punya hak imunitas.
sepanjang kita melaksanakan tugas kita dalam menjalankan profesi, yang namanya profesi itu ketika dia diduga salah, dia terlebih dahulu harus diperiksa di majelis etik. Kalau dia di Dewan Kehormatan, kalau dia di advokat, kalau mungkin dia di profesi wartawan punya lembaga-lembaga tersendiri yang berkaitan dengan kode etik. Nah, setelah selesai diperiksa di kode etiknya, kalau dia salah di dalam melaksanakan tugasnya, barulah dia diproses secara pidana. Tapi itu pun harus kita garis bawahi. Ada perbedaan fundamental ketika seorang, kita katakanlah awak media atau jurnalis, melanggar peraturan dan melanggar etik. Sebenarnya etik itu kan berada di atas peraturan. Kalau orang sudah tidak melanggar etik, pasti dia tidak akan melanggar peraturan. Betul. Kenapa? Karena kata mantan ketua Mahkamah Agung Amerika, Warren Buffett itu, dia katakan, hukum yang baik itu dia harus mengapung di atas samudera etika. Jadi kalau landasannya bagus, etikanya dijalankannya, nggak mungkin dia melanggar yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, masalahnya sejauh mana peran serta aparat penegak hukum untuk menghargai profesi para jurnalis ini sehingga dia tidak sewenang-wenang, kita katakanlah memproses secara hukum ketika awak media itu menjalankan profesinya. Itu saya pikir. Ini dia luar biasa. Baik, Artinya pengharapannya ini kepada semua pihak saling cerdas lah untuk menghadapi ini. Jangan saling adu lomba menunjukkan integritas masing-masing jati diri atau institusi. Ya tentu pemirsa di rumah banyak hal yang mau kita kupas. Kita nggak puas dengan sebatas ini aja, tapi kita harus kupas tuntas segala. Yang jelasnya ingat, tetap batang di para-para, Cakep. jangan ditangkap burung belati. Cakep. Boleh elok banyak bicara, tapi break dulu, kita dengarkan musik. Silakan follow band. Ya, selamat berjumpa lagi, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara, tetap bingkainya Markombur. Tema tidak berubah, yaitu pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan. Tentu, Iya, Ji, hari ini banyak hal yang mau kita kupas. Ada satu pertanyaan, Bang. Ya. Nah, ini perlu tanya-tanyakan sama insan langsung wartawan ya. sendiri. Iya, Dari Bang tadi Munir. satu terus ya, Bang? Iya, artinya Iya, kenapa? satunya bercabang. Satunya bercabang. Iya, betul. Awalnya satu ya kan. Nah, banyak judulnya wartawan. Yang dinyatakan wartawan itu yang bagaimana sih secara utuh. Iya. Karena kadang-kadang banyak kita tumpai pakai kartu. Secara legalitasnya betul atau tidak awak pun tak mengerti. Dia tetap menonjolkannya inti-intinya tanda kutip. Nah, sekarang silakan Abang dah. Ini apalagi saat ini terus terang aja media online macam jamur di musim hujan maraknya di Iya, mana-mana. iya. Betul ya? Betul. Tapi secara Semakin berkembang akreditas ya. dan kompetensinya Banyak yang dipertanyakan. saya hanya bilang why. Nah, itu dia. Silakan Abang. Baik, Bang, terima kasih. Tapi ini sebenarnya kalau membahas ke situ agak riskan nih sebenarnya. Betul. Kita harus Agak riskan. Tapi memang kita harus jujur, Bang. Peralihan konvensional ke arah digital sekarang itu memang banyak makan korban. Korbannya antara lain adalah justru kawan-kawan yang senior-senior lah ya, yang usia jurnalis dia sudah usia lebih lanjut lah, mungkin di atas saya, mungkin sebaya Bang itu. Iya, iya. Nah, sekarang kan ada kewajiban kita itu harus UKW, Bang. Iya. Harus uji kompetensi. Nah, tapi kalau saya menyatakan UKW itu tidak semata-mata menunjukkan kalau dia itu seorang penulis atau seorang wartawan gitu. Nah, bagaimana misalnya nih kalau mendiang Pak Jatako itu masih hidup misalnya. Pak iya, Jatako iya. itu termasuk senioritas yang luar biasa tuh. Betul. Jangan harap dia bisa buka komputer, kan begitu. Iya. Nah, sekarang kan semua bukan lagi di laptop, bukan lagi di komputer, semua sudah di handphone membuat berita sekarang. Iya. Nah, yang jadi permasalahannya di situ. Bagaimana dengan kawan-kawan yang sudah lanjut usia? Tapi secara tulisan, wah, ini maha guru nih gitu. Nah, Jam terbang nggak bisa bohong nggak ya, bisa Bang? bohong Iya. gitu. Tapi banyak juga sekarang malah anehnya banyak yang sudah punya UKW. Pada saat kita coba tes, dia malah nggak bisa buat Kalang berita. kabut sendiri kan gitu. Bingung sih. Ya, mungkin hanya strike news ya, strike news. Kalau yang dibilang sebagai wartawan tuh nggak boleh hanya strike news kan. Dia harus bisa depth news, dia harus bisa investigasi news, harus bisa interpretatif news. Nah,
Tapi mereka hanya sebatas strike news. Itu pun kalau saya bilang kepala di mana, buntut di mana nggak tahu kita tulisannya. Tapi justru mereka mendapatkan predikat UKW tersebut. Nah, yang perlu kita tanyakan sekarang bagaimana sih sebenarnya kualitas UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers ini? Ya, nah itu. Tapi kalau menurut pribadi saya, penulis itu wartawan itu yang dikatakan wartawan itu memang yang orang yang benar-benar melakukan pertama tadi menjalankan Undang-Undang Nomor 40 tadi sesuai dengan pasal 3123, pasal 8, pasal 9, terus dia juga mau memahami pasal 18 dan yang lain-lain. Terus menjalankan etika jurnalistik yang 9 tadi, plus kalau dia media online ada tambahan etika online-nya, ya, disclaimer sabernya juga harus dia pahami. Nah, tulisannya juga harus benar-benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ya, justru kadang-kadang kita malu sekarang ada satu orang, tapi medianya 15. Ini fakta, Ya, satu orang tapi media 15. Oke. Nah, tulisannya sama, komanya sama, titiknya sama di 15 media karena dia yang punya. Tapi kita kadang-kadang juga nggak paham isi media tulisan tersebut. Nah, apakah ini disebut wartawan? Kalau menurut saya tidak. Ya, karena sekarang murah buat media. Murah buat media dan kita bisa caplok dari mana saja. Ya, copy paste. Makanya kita nggak tahu nih sistem plagiasinya gimana. Nah, nanti mungkin bisa diterangkan nih pakar hukumnya nih gimana kalau ketangkap kita melakukan plagiasi ini gimana. Nah, tapi intinya wartawan yang baik itu adalah wartawan yang benar-benar menjalankan yang tadi saya sebutkan. Oke. Baik, Sebentar ya Bang, kita ini ada penanya. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa Pak? Oh, audien. Alah, adikku yang baik hati. Ini ada audien kita ini. Ketepatan audien kita ini luar biasa. Iya. Adik-adik dari Dharma Wangsa ini merupakan bakal-bakal Insan orang pers. media Penerus masa ya, depan. Ya, betul. artinya anak-anak muda yang cerdas. Ayo adikku silakan. Silakan, Apa boleh enggak ditanya berdiri. namanya sebutkan. Perkenalkan, Ya udah hidup. selamat sore. Perkenalkan nama saya Siti Salha Nazwa dari Universitas Dharma Wangsa, Ilmu Komunikasi. Iya. Jadi pertanyaannya begini, Bang. Tadi kan Abang sudah mention bahwa ternyata undang-undang pers itu hanya berlaku secara tertulis. Oh iya. Sebagai wartawan, apa sih tindakan Abang kepada komunitas wartawan untuk melindungi diri? Karena melihat beberapa kejadian yang sudah kita ketahui, sepertinya tidak ada tindakan tegas dari pemerintahan begitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai wartawan melindungi diri, tidak terlalu berharap pada peraturan yang hanya tertulis itu. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Nazwa. Salha, Pak. Salha. Siti Iya, Salha Siti Najwa. Salha. Panggilnya Salha ya? Iya. Nanyanya sama saya atau sama Oh, Bapak? sama Karena pandangannya ke saya tuh. oh, iya. Inilah kan, Bang GR. Terima kasih, Salah. Iya salah. Luar biasa pertanyaannya. Ini bagus nih. Iya, betul. Karena kenapa? Memang demikian. Kadang-kadang problemnya kan gini. Perlindungan itu secara teori oke. Ya. Iya. Tapi begitu benturan di lapangan, why? Kenapa bisa terjadi tak terlindungi? Iya. Itu kasarnya. Salwa bilang. Nah ini Gimana nih Bang Apri menanggapi? Iya. Silakan. Di dalam. Awak pakar hukum ini artinya macamnya dia mengulik apa yang pernah dirasakan ini. satu apa yang pernah dirasakan, kedua ditodongnya kita untuk terbuka. Kalau kata orang Batak abonaran dobona, katakan yang Iya, sejujurnya iya, ya. iya, iya, iya. Silakan Bang Nadi. Ya. Bang apa dulu? Bang Amri dulu ya. Baik. Nanti ditambahin Bang Nadi. Pertama, Iya. kalau kita bicara pribadi ya dulu ya, sebagai wartawan bagaimana sih kita melindungi diri kita? Iya. Ya, kita harus lihat juga, harus pandai-pandai baca situasi lah. Ya, harus pandai-pandai baca situasi. Nah, sebisanya kalau memang chaos, ya, kalau memang ada chaos, sebisanya kita meliput itu ya dari jauh lah, kalau nggak bisa dari dekat. Kalau kita mendekat itu ternyata akan mengancam keselamatan kita. Itu saran saya sih, dan itu yang sering saya lakukan. Kalau kira-kira mulai chaos dan tidak bisa kita kendalikan juga, dan mengingat kondisi kita akan terancam, ya saya lebih bagus agak menjauh. Dari jauh kita masih bisa sih kan, apalagi sekarang udah digital ya kan. Betul. Dari dalam tanah pun bisa kita asal ada bisa. sinyal kan gitu. Nah itu pertama.
Nah, secara lembaga, IWU sendiri dalam hal ini, mungkin begitu dengan organisasi-organisasi lain juga sedang berusaha macam mana melindungi anggota-anggotanya. Nah, di IWU sendiri kita sudah punya LBH IWU, ya ada LBH IWU. Nah, beberapa kawan-kawan juga kemarin ada bermasalah secara hukum. Kita coba media apa lah, kita coba dampingi secara hukum melalui lembaga-lembaga hukum kita. Nah, ada beberapa kejadian kemarin. Di samping itu kita juga secara personal kita akan backup kawan-kawan kita. Itu biasanya itu udah macam keroyokan, itu rame di mana dia, karena di situ kita pasti akan kasih pendampingan juga. Tapi intinya secara pribadi kalau memang masih bisa dijauhi aja. Nah, tapi kalau secara lembaga, IWU sendiri sudah menyiapkan lembaga bantuan hukum khusus untuk IWU. Kemarin itu ini ada pergantian pengurus. Kemarin itu di pusat LBH kita Bang Sandi Nayawan, tapi sekarang sedang ada pergantian. Mungkin beberapa hari ke depan kita tahulah siapa yang akan menduduki itu. Ini luar biasa, sederhana penyampaian, tapi maknanya luar biasa. Jadi anakku, adikku lah ya. Nah, tadi pesannya cuma satu, pandai-pandai meniti bumi. Iya. Intinya kita selamat, kita aman, berita dapat. Betul Siap, sekali. itu dia. Kita selamat, kita aman, berita dapat. Gaji dapat. Oh, itu yang paling penting ya, Oh, itu terakhir paling ya. penting. Baik. Karena ada orang bilang. Apa tuh Bang Munir? Pepatah. Oh bang, mana lebih baik? Badan sehat nggak ada duit, atau ada duit badan sakit? Dua-duanya nggak baik, gue bilang. Yang baik itu macam mana? Badan sehat ada duit. Itu yang penting. Kalau sehat pun nggak berdiri, pening juga kepala. Bingung juga ya. Iya. Baik. Oke Bang Munir, baik. Iya, Kita silakan. kembali kepada platform media digital yang saat ini sudah berkembang di industri 4.0. Banyak sekali mungkin wartawan-wartawan yang dikatakan freelance atau wartawan Iya. lepas. Nah, dengan hal ini juga seiring berjalannya waktu juga terjadi juga ini kasus kriminalisasi terhadap wartawan lepas yang Iya. mungkin beberapa kali terjadi juga nih, apalagi ini tidak ada kalau ngomongin soal undang-undang pers yang nomor 40 tadi itu sebenarnya ada wartawan-wartawan yang dilindungi di dalam perusahaan ya, bukan yang dilepas ya Pak Amri ya, Bang Amri ya. Nah, dengan hal ini nih, saya mau tanyakan kepada Pak Dhani, gimana nih Pak dengan banyaknya platform digital, kita nggak bisa batasin nih Pak, tapi juga nggak bisa kita batasin orang-orang yang ingin berkreasi mungkin ya. Oke. Tapi ada perlindungan hukum yang memang ya hanya dilindungi pada teman-teman wartawan yang sudah memang terikat. Nah, ini gimana nih Pak Dhani dengan hal ini? Jadi begini sebenarnya secara filosofi ya, Iya. secara filosofi pers itu ada kan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Ya. Itu di dalam konsideran menimbang undang-undang pers itu begitu. Itu adalah dalam rangka untuk pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berbicara dan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, senada dengan itu, jadi barang saya katakan nanti terlalu ekstrim ya, perusahaan pers itu menjadi barang yang tidak mewah lagi. Kita harus sepakat itu. Sepakat kalau itu. Itu menjadi barang, ini mohon maaf ya kalau saya keliru. Kenapa? Karena untuk mendirikannya juga tidak begitu sulit dan tidak begitu eksklusif. Artinya apa? Begitu dia tidak menjadi barang eksklusif dan dia tidak akan bernilai seperti yang kita bayangkan. Ruhnya insan pers itu. Kalau kita katakan pers itu Pak, tanpa adanya pers, suatu negara demokrasi tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Pers itu dia bagaikan dua sisi mata uang yang terdapat di dalam sebuah koin. Di satu sisi dia sebagai telinga, di satu sisi dia sebagai mulut. Dan inilah sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan melalui pers inilah terbuka yang namanya unsur negara demokrasi dalam rangka asas transparansi. Pers itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah, tapi dengan era digital saat sekarang ini, dengan mudahnya membuka pers, dan mohon maaf Bang Amri dan rekan-rekan insan pers, saya bukan maksud menafikan, kualitas insan pers itu sendiri tidak terlepas daripada uji kompetensi yang melahirkan pers itu sendiri. Iya, betul. Bagaimana kita bisa melahirkan insan pers yang kita katakanlah berintegritas, berkualitas, sementara uji kompetensinya tidak seintegritas itu.
Akhirnya kembali ke siapa? Itu akhirnya kembali kepada tanggung jawab perusahaan pers dan yang melakukan uji kompetensi pers. Oke. Saya kasih contoh. Ya. Ada nih. Ada satu organisasi, kita katakan tidak usah, itu bukan hanya dihadapi oleh organisasi pers. Itu juga hampir dihadapi oleh berbagai organisasi profesi yang terjadi multi. Multi maksud saya di sini adalah banyaknya organisasi profesi itu. Akhirnya orang begitu masuk, ya dia tidak punya, berkuranglah tanggung jawab moralnya dalam melaksanakan profesinya. Misalnya saya di sini dipecat, saya bisa lompat ke sana kok. Iya. Diadili saya, dipecat saya di sini, saya bisa daftar lagi di sini, maka tidak menutup kemungkinan satu orang seperti yang dikatakan Bang Amri tadi bisa muncul 15 sampai 20 medianya. Artinya apa? Melahirkan insan-insan pers yang kurang profesional. Hei, ini Oke, dia. baik ya. Yang jelasnya ini satu gugatan sama Bang Amri gitu ya. Gimana sih Bang? Kan gitu kan. Kompetensinya nanti kita tanyakan. Tapi yang jelas ya Bang, sabar dulu Abang. Aku udah tahu Abang udah Tahan gelisah. dulu ya, kita tahan. Aku mulai diguhin aku Biar jadi. makin penasaran juga pemirsa ya, untuk Iyalah. menunggu jawaban dari Bang Amri nanti. Iyalah. Baik. Nah, yang jelasnya kerakap, katakan kerakap. Cakep. Jangan tetak. Si burung belati juga. Cakep. Banyak pun kita bercakap, break dulu lah kita. Mari kita dengarkan musik. Silakan follow band. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Bingkai Markombur. Hari ini kita akan tanyakan ya kepada katakanlah abang-abang awak nih yang ganteng-ganteng. Asik. Iya, Bang Munir. Bang, yang jelasnya dulu aku masih kenal lagi ada wartawan gadungan. Ya itu lupain aja nih. Istilah bahasa Medannya Dan sampai lugas. sekarang masih ada kan? Masalah sekarang aku nggak tahu abu-abu. Oh gitu ya, deh. baiklah. Nanti Jadi akan dibuka semuanya mungkin. yang penting ada kartu jadilah kan Iya. gitu. Yang pentingnya itu Bang, dalam kapasitas nih. Karena kalau dulu kan paling susah untuk jadi Wartawan. penulis ini. Penulis boleh, tapi untuk kita dapat masuk, apalagi sampai kepada terbit ke kolom utama atau katakan headline-nya, kolom 1 itu Halaman sangat halaman 1 sangat krusial. Sekarang ini untuk mencapaikan halaman 1 cukup yang agak tendensius, agak seram-seram udah bisa. Ini gimana ini Bang? Nah, aku Nggak ketawa nih, ini penuh dengan misteri nih. Ini ketawa. Ini penuh dengan misteri nih Bukan, jawaban Bang maksudnya Amri gini, nih. Senyumnya itu tahu apa bilang? Apa tuh? Ay mak gawat kali aku jawabnya ini. Kalau Berdasarkan dulu, fakta di lapangan ya, Bang, ya? kalau dulu kita masih cerita 12 halaman, Iya, 16 iya. halaman, ya mungkin yang paling tebal tuh analisa ya, bisa sampai berapa puluh halaman. Kalau sekarang kan nggak ada cerita halaman. Iya. Kalau dulu ya saya tuh bisa naik tulisan setelah 40 kali masuk tong sampah tulisan saya. Dan begitu terbit saya punya kebanggaan. Akhirnya saya punya kebanggaan, effortnya sangat besar untuk bisa sampai sekarang masih saya bingkai di rumah orang tua saya itu, saya bingkai tulisan pertama saya itu. Nah, kalau sekarang tidak ada halaman kan? Iya betul. Semuanya halaman 1 kalau sekarang. Iya. Nah, semua berita yang masuk itu langsung masuk ke headline-nya. Semua yang masuk itu sekarang masuk ke headline-nya. Nah, berita apapun itu, wah kalau bahasa kita yang di Medan nih berita abal-abal kayak mau berita kacang kayak semuanya naiknya di depan gitu. Karena platform media digital itu kan tidak ada halaman. Hanya per klik aja kita klik baru terbuka yang lain. Nah, itu kita klik buka yang lain. Nah, kalau ceritanya dulu saringannya itu sangat banyak, Bang. Ya, kalau ceritanya dulu tuh ya saringannya banyak dan medianya juga nggak banyak. Saringannya banyak, tapi medianya nggak banyak, betul. ya. Untuk bisa jadi penulis di Waspada, saya sendiri nggak mampu, kan begitu. Ibaratnya menurut mereka saya ini nggak mampu gitu. Tapi mungkin saya bisa mengimbangi kawan-kawan itu dengan masuk di tempat-tempat yang lain, yang di bawah-bawah level sedikit lah. Nah, makanya sekarang kan beda. Kalau dulu medianya sedikit, saringannya banyak. Ya. Kalau sekarang medianya berjamur ini banyak, Saringan tapi sedikit. saringan Tadi tak ada. nggak ya filternya. Semua bebas diakses ya Pak ya. Ya, ini contoh aja ya. Saya buka media online sendiri nih misalnya. Saya ownernya, saya pimpinan redaksinya, saya editornya, saya wartawannya. Iya. Saya penanggung jawab. Ya semua. Ya kan artinya begitu nih. Iya. Nah, begitu saya mau verifikasi Dewan Pers, saya undang nih kawan-kawan. Iya. Ayo saya bayar yuk 100.000. Nanti kalau ditanya, iya kalian ngaku aja ya jadi wartawan saya gitu. Dan itu fakta.
Ya terserah, mungkin kalau kawan-kawan habis ini mau marah ya, tapi terserah lah ya kan. Tapi itu fakta. Ya justru media-media yang benar-benar menjalankan aturan rules kejurnalistikan tadi justru malah kesulitan gitu untuk mendapatkan verifikasi Dewan Pers itu. Nah, yang itu tadi saringan yang banyak. Dulu kita kalau mau naik berita itu harus melewati asisten redaktur, Betul. ke redaktur dulu, diedit lagi, dipenggal yang harusnya tulisannya bisa 3 halaman misalnya contoh. Nanti jadinya cuma 2 alinea itu naiknya gitu. Apalagi waspada itu sangat banyak berita masuk, jadi nggak bisa panjang-panjang gitu. Atau analisa gitu ya. Makanya saya agak kurang semangat nih kalau nulisnya cuma strike news. Makanya dari dulu saya ngambil spesialisasi deep news atau investigasi news. Karena kalau nggak masuk gorong-gorong saya nggak semangat nulis berita, ibaratnya begitu gitu. Nah, berita itu kan kalau menurut saya itu harus ada konfliknya gitu. Betul. Kalau nggak ada konfliknya nggak menarik. Sinetron aja nggak ada konfliknya nggak menarik. Nggak seru gitu ya. lagi, iya, Nah, iya. jadi itu saringannya sudah tidak ada sekarang nggak. Kalau saya boleh kasih penilaiannya itu. Kalau dulu bedanya saringannya banyak, medianya sedikit. Kalau sekarang medianya banyak, saringannya tidak ada. Oke, Ini luar biasa baik. gitu. Nah, Jadi yang jelasnya harapan dan tambahin, Bang. apa itu Bang Emri? Dan nggak bisa lagi kita bedakan mana lagi wargat mana tidak kalau sekarang. Nah, itu itu jadi pertanyaan Itu juga ya, pertanyaan. Bung Umar, Kalau ya? dulu dibilang wargat, dia nggak punya media. iya. Iya. Dia Oh, tidak sekolah punya bebas media. ya? Kalau sekarang Mana bisa? mana bisa orang dia udah buka malah sendiri justru online. dulu dia nggak punya media, sekarang dia punya 15. Kalah Itu kita. jadi problematika ya. Nah, iya. kalau ngomongin soal mungkin tadi ada UKW atau uji kompetensi wartawan, ini kan harusnya menjadi sebuah patokan ataupun sebuah hal yang memang orang-orang yang dalamnya adalah orang-orang yang berkompeten ya. Iya. Terkait dengan hal ini, nah ternyata di lapangan banyak sekali kesalahan-kesalahan atau kriminalisasi yang terjadi kepada wartawan. Ini justru mungkin apakah memang karena ini makanya perlindungan hukum bagi wartawan ini jadi simpang siur? Gimana nih Pak Dhani menanggapi hal ini Pak Dhani, silakan. Sebenarnya begini Mbak Jiji ya, kalau saya melihat fenomena insan-insan pers ini, kalau katanya dikriminalisasi, saya 50-50. Kenapa? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya katakan tidak kriminalisasi? Itu akibat dari kualitas si insan pers tadi yang melewati uji kompetensi yang tidak mumpuni. Akhirnya apa? Dia tidak paham undang-undang pers, dia tidak paham kode etik jurnalistik, sehingga dia kebablasan dan dia melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Akibat kemampuan dia tidak mumpuni untuk menjadi kita katakanlah wartawan, akibat dari uji kompetensi, serangkaian uji kompetensi yang kita katakanlah hampir tidak ada, dan kalaupun ada tidak memiliki integritas yang bernilai tinggi. Jadi tidak tepat kita katakan dia itu dikriminalisasi. Nah, kriminalisasi itu kan dalam konteks hukum, perbuatan yang dilakukan itu bukan merupakan perbuatan pidana, tapi seolah-olah menjadi perbuatan pidana. Ditarik dia yang mulanya bukan perbuatan pidana menjadi pidana. Contohnya misalnya dia menulis di media cetak, ya, tidak disebar kemana-mana, tapi masuk dalam kategori undang-undang ITE. Nah, itulah dia kriminalisasi. Kenapa? Nah, contohnya itu contoh. Tapi kalau dia memang melanggar etik, dia melanggar kode etik jurnalistik, dia melanggar undang-undang ITE, dia sebarkan. Apalagi dia tendensius dan tidak objektif dalam menulis pemberitaan, dan itu melanggar undang-undang ITE misalnya, saya tidak menyatakan, tidak setuju itu dikatakan kriminalisasi. Artinya apa? Itu kembali kepada kualitas daripada insan pers itu sendiri. Nah, saya pikir itu menjadi PR kita bersama, bagaimana meningkatkan kualitas pers atau insan pers supaya tidak dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena begini, itu kembali kepada insan persnya juga. Kenapa orang memandang, aduh takut, aduh malas ketemu? Karena memang ada sebagian, saya tidak menuduh ya, sebagian tindakan oknum yang menyalahgunakan kedudukan dia sebagai insan pers tadi. Kan itu kan fakta yang sehari-hari kita lihat. Bahkan mohon maaf ya, saya pernah menemukan ada insan pers yang tertangkap tangan sedang melakukan pemerasan. Itu kan bukan karena kesalahan dia sebagai wartawan, tapi karena perbuatan pribadi dia yang menyalahgunakan kewenangan dia sebagai wartawan. Nah, itu dia sebenarnya. Artinya aku paham ini. Iya. Silakanlah cari berita. Iya. Mau berbentuk drama silakan, tapi jangan sekali-sekali dramatisir. Nah, betul. Nah, Tapi Pak Munir ada begini pula. Apa lagi? Seperti apa nih, Pak Ceritanya Dhani? gini. Kenapa?
ada tagline ya. Ini mohon maaf, ini saya pernah dengar dari teman wartawan. Berita yang baik itu adalah berita yang tidak baik. The good Wah, news ini yang is memunculkan the bad propaganda di lapangan dong. Seperti Betul. apa nih? Kalau berita baik orang Benar, harus dia baca. begini, kalau dia Kan itu ya? sampaikan secara Iya. tidak baik, dia punya input dan output yang lebih kuat. Tapi yang jelasnya, Bukan ke situ, Bang. ya ada Jadi yang gimana sabar nih? Bang. Mungkin Bang Udah tahu, Amri bisa paham. Oh, meluruskan mancing ini. Bang Amri dong. Jadi sekarang gini, Iya. ini banyak yang mau kita kupas. Iya, Bang Budi. Wih, rame. Ini kalau kita kupas habis-habisan nggak selesai-selesai. Ini panjang nih, Nggak akan selesai. berepisode-episode Tapi ya. kadang-kadang itulah. Pertemuan boleh pertemuan. Iya. Tapi tak mungkin pertemuan itu tak diakhiri ending. Aku tak bilang perpisahan. Iya. Ya, tak bilang yang jelas silakan Bang closing statement Bang. Oh, Bang iya. Amri. Ha. Udah. Jadi sebelum closing statement Ah. 15 detik pun nggak sampai ini. Iya. Jadi benar yang dibilang abang kita bahwasannya berita yang baik itu adalah berita yang tidak baik. The good news is the bad news. Maksudnya the bad news itu tadi bukan berarti kita buatnya tak bagus, Bukan, Bang. bukan. Tapi penerimaan orang itu menganggap berita itu akhirnya tidak bagus bagi yang kita beritakan. Iya. Misal contoh misalnya kita membongkar kasus apa gitu. Itu kan ada di situ. Nah, itu bukan kita yang macam-macam, Bang. Oh iya. Nah, ya. Baik. Sudah Oke lah, dijelaskan ya kalau pemirsa di meluruskan rumah ya. Nah, Kami persilakan kepada Bang. ya, jadi closing statement saya, kita mengimbau lah kepada kawan-kawan semua. Ya, itu dia. Ayo tetap menjalankan aturan-aturan yang ada secara undang-undang. Iya. Kita tetap harus mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, etika jurnalistik. Iya. Ya, pahami masalah di lapangan. Jangan sampai kita menjadi salah satu oknum yang justru kita menjadi penyebab tindak pidana kekerasan terhadap diri kita sendiri gitu. Baik, Ya, yang terima jelasnya pemirsa TVRI dan juga rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media siapapun itu, silakan cari berita, amankan diri, jangan ciptakan untuk menikam diri sendiri. Itu yang paling penting. Yang kata orang belah si batang belah, belah tetap si batang jati, Asik. berpisah kita boleh berpisah. Tapi tak bolehlah pula berpisah di dalam hati. Yang jelasnya, kalau teri katakan teri, Cakep. jangan dimakan namanya cenil. Cakep. Kalau setia dengan TVRI, jangan sekali-sekali merubah channel. Ya. Saya Haji Munir Restion dan rekan saya. Dan saya Ziva Zahriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berhadir, kepada Anda pemirsa di rumah yang sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan